Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Ibadur Rahman. Selamat datang di tayangan podcast perdana kita bersama saya Najwa Wahyuni Tias dan rekan saya Hini Sutfia Mariati Sarifah. Kita akan bincang-bincang santai bersama salah satu guru dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibadur Rahman. Dan ini dia Ibu Resta. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya Bu untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. BTW ini Ibu udah makan siang belum? Alhamdulillah lagi sahur. Masya Allah. Iya, jadi itu dia. Itu merupakan rutinitas dari kami sebagai santri di Dan PPT juga Ibadur pengajar Rahman. ya. PPT Ibadur Jadi Rahman. kami tuh selalu saum di hari saum Senin dan Kamis ya, sebagai amalan saum sunnah ya. Iya. Oke Ibu, jadi langsung aja kita nih mau bincang-bincang santai Apa Bu. nih? Apa? Bu, kita tuh kan lagi belajar jarak jauh ya, lagi belajar lewat online. Nah, pasti banyak nih sobat muda Ibadur Rahman yang lain yang kurang atau tidak seproduktif biasanya. Nah, Ibu kira-kira ada tips atau gimana gitu untuk kita Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ibadur Rahman, alhamdulillah perkenalkan Ibu Resta Ratnaningsih. Alhamdulillah mengajar di Ibadur Rahman itu sejak 2016 sampai 2017 sampai sekarang. Dan alhamdulillah meskipun di masa pandemi di era COVID-19 ini, alhamdulillah di Ibadur Rahman itu selalu ada kegiatan yang memang sangat bermanfaat. Masya Allah. Gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain belum tahu, Ibu di Ibadur Rahman mengajar apa nih? Alhamdulillah ngajarnya IPA dan kimia nih. Masya gitu. Allah. Padahal itu kan dari kalangan santri, mungkin untuk SMA dari jurusan IPA itu tuh pasti menganggap itu jurusan yang paling sulit gitu. Ya, Yang wow, gitu, gitu. prestisius gitu. Padahal mungkin buat Ibu mah itu suatu challenge gitu ya. Iya, sama sih sebenarnya. Kalau dikatakan IPA, kimia, IPS dan sebagainya itu sama aja. Semuanya ada kemudahan dan ada kesulitan. Gimana kitanya menghadapi itu semua. Kalau kalian menganggap kesulitan itu bisa dilaksanakan dan bisa di-challenge-kan pada diri kalian, ya pasti bisa menguasai. Kemudahan pun pasti ada di setiap mata pelajaran IPA, IPS ataupun kimia lainnya, bahasa dan sebagainya. Punya karakter tersendiri yang itu bisa sulit, bisa mudah, ya tergantung kitanya. Oh baik, jadi kesibukan Ibu sehari-hari ini menjadi pengajar ya, menjadi guru IPA dan kimia di PPTQ Ibadur Rahman. Oke. Apa sih gitu ya inspirasi Ibu gitu buat mengajar kimia dan bisa mengambil jurusan dari kimia gitu? Nah, awalnya sih gak muluk-muluk amat sih. Awalnya dari suka. Suka, berlanjut ke ingin bisa. Setelah ingin bisa berarti kan kita punya rasa menggebu-gebu untuk selalu menguasai setiap istilahnya challenge dari ilmunya gitu. Jadinya ya dari awal suka itulah kita bisa langsung belajar dan memahaminya dengan sampai sedetail-detailnya gitu. Oh, jadi alasan Ibu menjadi expert lah yang bisa dibilang dalam bidang kimia itu karena amin. Karena awalnya itu dari suka ya, dari suka. Ya, dari suka gitu. Kan biasanya dari suka datangnya langsung ke hati. Ya. Bukan dari mata langsung ke hati ya, dari suka. Ya, itu beda lagi ya, Bu. Oke, baik. Bu, kira-kira akhir-akhir ini Ibu ada kesibukan lain gak sih yang beda dari biasanya? Benar ada. Nih, sekarang kan Ibadur Rahman itu selain kita belajar virtual seperti biasanya, nih ada lomba nih di Ibadur Rahman itu sekarang. Namanya Action 8. Action. Ya, jadi apa sih action itu, Bu? Action itu kalau biasa kan bahasa Inggris ya, action itu biasanya beraktivitas. Nah, kita berarti berkegiatan yang tentunya yang menguras pikiran, kemudian fisik kita, otak kita dan sebagainya. Nah, selain di action itu aktivitasnya ada akronim lain dari action ini, yaitu academy, creativity,
kontes. Nah, berarti kan ada kontes yang sifatnya akademik dan penuh kreativitas. Gitu. Oh, iya. Kalau boleh tahu, berarti action ini lomba-lomba dan kira-kira apakah hanya lomba-lomba aja atau gimana? Ada tentunya yang beda dengan yang lainnya. Satu, ada talk show tuh dari gestar yang cukup terkenal di Indonesia akhir-akhir ini melanglang buana di Iya. dunia pertelevisian, Ah. yaitu Dr. Gamal Gamal. Albin Said. Beliau Masya sudah Allah. pemuda yang menginspirasi kita ya Iya. dari klinik asuransi Bang sampahnya itu gitu. Kemudian dari dia kan beliau berkiprah di masyarakat seperti itu, ternyata dia dihargai oleh pemerintah Prancis bahkan Inggris terkait terobosan beliau dalam dunia masyarakat. Maka kita akan mendengarkan talk show dan ilmu bermanfaat dari beliau. Setelah itu tentunya ada hiburan. apa Berarti tuh apa? hiburan apa yang akan Ya, ditayangkan? Tentu ada salah satunya nasyid dari Tashiru. Gitu. Tasiro, ya. Kang Nasyid, ya. Idail, kalau diwakilkan dengan Kang Idail. Oh, ya. Jadi Action 8 ini selain lomba-lomba, jadi ada nggak melulu lomba gitu. Jadi ada Jadi ada talk konser show, virtual juga ya, Bu, ya? konser virtual. Temanya kan kalau kita mah kan kadang-kadang boring nih belajar di kelas, kemudian ada di cuman ngerjain tugas aja dia di virtual. Nah, sekarang ada selain di virtual, di misalkan kita ngerjain ngetik-ngetik doang, kemudian ngerjain produk-produk biasa. Nah, ada istilahnya talk show, kemudian nasyid, konser nasyid itu gitu. Bu, kalau boleh tahu kira-kira lomba-lomba di Action 8 itu ada apa aja ya, Bu? Ada 10 lomba ya. Iya, Nah, oke. 4 lomba untuk anak SD. Nah, 6 lombanya untuk anak SMP. Nah, 4 lombanya apa nih kira-kira? Kalian tahu nggak nih? Ya kan siswa Iya. IPA aja, harusnya kalian tahu nih. Haki ada gak? Ada, Oh, itu oke. tilawah Quran. Terus apa lagi? Lomba Teknik ya. nasyid pastinya. Lomba nasyid pasti ada. Oke. Tingkat SD ada lomba nasyid loh. Jadi kalau adik-adik SD yang mau nyanyi misalkan, Suka ya, nyanyi? Iya. Boleh ikuti lomba ikutan. nasyid. Terus apa lagi? Poster guys. Poster, ada poster. Terus satu lagi apa? Dan satu lagi Cipta baca puisi. Puisi. Jadi kalau di SD ada 4. Pertama apa tadi? Tilawah Al-Quran. Kemudian cipta baca puisi. Yang ketiga lomba Nasyid. nasyid. Yang terakhir adalah poster. Nah, yang 6 lomba SMP. Nih siapa nih? Kira-kira apa nih? English News Anchor. English Juice Anchor. Nih ya, adik-adik yang suka nonton berita ya, Dan memang senang sih ngomong pakai bahasa Inggris, bisa bahasa banget Inggris. ikutan lomba ini. Mungkin berita-berita saat ini memang agak-agak sedikit menyedihkan ya di Indonesia. Oh, Cuman iya. coba sampaikan kira-kira berita yang memang ya sesuai dengan tema dari kami, yaitu tentang penyebaran vaksin Sinovac di Jawa Barat terutama. Sejauh mana sih di Jawa Barat ini penyebaran penggunaan vaksinnya gitu kan lagi ini ya sekarang. Selain itu apa? video pendek Video pendek. Temanya tentang gimana sih? adab ya dalam lisan gitu. Jadi adik-adik kalian bikin nih, kan ada suka TikTokan ya, betul Kak? Ada yang main Instagraman dan sebagainya. Atau istilah mah harus ada yang bermanfaat. Salah Iya, satunya betul sekali. kalian ngepost adab-adab lisan yang jelas harus baik di kehidupan remaja saat ini dalam durasi 1 menit. Nanti jangan lupa caption ke Ibadur Rahman Tasik di IG-nya, kemudian kalau di YouTube channelnya di Ibadur Rahman channel gitu. Nah, untuk Apa lagi nih? selengkapnya mah ada ya nanti Ada di deskripsi. ada di Oh, deskripsi ya. bawah YouTube Silakan, channel. Nanti juga ada ya di atas linknya ada. Ya oke. Nah sebelumnya Bu, kan ini ada lomba ada apa ini? Orang-orang belum tahu nih kapan nih action tuh. Betul. Kapan nih action? Nah, sebenarnya Ensel itu sudah diawali pendaftaran lomba dan pengiriman produknya itu dari tanggal 21 Januari sampai 3 Februari. Nah, itu teh link pendaftaran, kamu daftar tuh sekarang dari ini berapa hari lagi ya? 3 hari Oh lagi itu ya? sekarang hamil. Hamin 2. Amin 2 ya. Besok tanggal 3 Februari adalah Masih ada waktu, guys. Ayo guys yang belum daftar, Ayo ayo. daftar. Nah, nanti tanggal 4 Februarinya technical meeting. Nah, kalau di technical meeting ini kan biasanya di awal lomba ya. Iya. Nah, kalau sekarang karena kita medianya adalah virtual, jelas sangat berbeda. Iya. Jadi ketika adik-adik sudah mengirimkan materi lombanya, baru nih kita technical meeting mengumumkan kriteria
kalian bisa jadi juara itu kayak gimana di Technical Meeting tahap 4. Baru acara puncaknya itu di tanggal 5 dan sampai 7. 5, 6, 7 nanti kami akan membagikan link-link Zoom meeting online-nya di grup seluruh anggota lomba. Nah, di tanggal 5 ada lomba-lomba tertentu, tanggal 6 juga lomba-lomba tertentu yang akan disiarkan secara live. Jumlah peserta yang memang sudah mendaftar di tanggal 5 untuk lomba-lomba tertentu, di tanggal 6 juga untuk lomba-lomba tertentu. Nah, tanggal 7-nya baru tuh acara pengumuman juara yang paling ditunggu-tunggu ya. Pengumuman juara. Tadi ya ada nasidnya, Dokter Dokter Gamal, ada hiburan dari Tasiru. Tasirunya dari Kang Idai gitu. Mungkin tidak semua anggota Tasiru, tapi cukup satu orang yang bisa mewakili anggota Tasirunya gitu. Dan oh iya Ibu, kan ada satu lagi gue istana. Ya, siapa? Seyazin. Betul. Masya Allah. Kita kan pondok pesantren tahfizul Tahfizul Quran Quran. ya. Jadi mungkin harus ada yang mewakili bahwa kita itu seorang hafal Quran. Salah satunya peran pemuda dalam istilahnya membumikan Al-Quran melalui Sehyajan ini gitu akan disampaikan oleh beliau. Tentunya berarti ada 3 ilmu nih. Pertama hiburan ya, nasyid. Kemudian ada talkshow dari Dokter Gamal, kemudian yang ketiga adalah dari Sehyajan tentang Al-Quran. Jadi kalau Komplit, kita ikutan Action 8 ini benar-benar bermanfaat banget ya. Iya, apalagi sekarang nih lagi kalian mungkin masa pandemi ya. Butuh Apalagi daftarnya gratis kan Bu? Gak ada biaya apapun. Oh iya, Oh, benar no, banget. biaya Berarti sama untung banget dong kalau kita ikutan Action selain daftarnya gratis, gak ada biaya apapun. Terus ntar kita juga dapat pengalaman, dapat relasi teman-teman baru. Terus kita juga Terasah kreativitasnya. Ada yang paling spesial lagi. Nanti kalau kalian juara 1 akan langsung diterima di PPTQ Ibadur Rahman. Wow. Dengan ada gratis biaya pendaftaran Wow. masuknya gitu. Jadi pendaftaran masuknya jadi gratis, tapi untuk biaya selanjutnya mah masih ada biayanya. Cuman daftarnya jadi gratis gitu. Iya. Kan harusnya Itu ada. lumayan banget ya, Bu. Lumayan lah gitu. Menggoda sekali ya Challenge. prize-nya ya. Grand prize-nya. Terus gimana nih kalian perasaannya? Kalian Oh, iya, panitia iya. bukan? Masya Allah banget gitu. Ini pengalaman baru sih emang. Ya betul sekali. Benar-benar pengalaman yang bikin kita mikir kalau semua hal itu pasti bermanfaat. Mau itu hal yang bikin kita susah atau kita senang pun pasti itu ada hikmahnya. Nah, gitu tuh. Jangan lupa tuh Tasiru juga ada lagunya Hikmah. Jadi Oh iya nyambung banget ya guys. Jangan lupa nih nanti tahu-tahu di tanggal 7 Februari nih adanya nasid tentang hikmah ini. Oke. Apa lagi nih? Ada yang mau dibicarakan lagi kira-kira Ini Bu, nih? kan nih peserta pada nanya nih, selain relasi yang kayak gitu, untuk keuntungan apa lagi nih yang akan mereka dapat tuh dari ikut lomba Betul dari betul. action ini? Tadi kan ya alhamdulillah kita juga sebenarnya selain tadi pendaftaran yang gratis, tentunya ada uang pembinaan kalau kaliannya dapat juaranya. Kemudian tentunya kalian terasah kreativitasnya, kemudian dapat teman yang baru ketika kalian hadir Zoom meeting online-nya. Kemudian jelas kenal-kenal sama anggota-anggota santri-santri PPTQ Ibadur Rahman ya. Iya. Itu salah satunya atau salah 3 ya itulah. Gitu loh. Oke, jadi sejauh ini pendaftaran masih dibuka ya Bu? Jadi Masih. kita masih bisa ngirim Sampai karya tanggal kita ke kemana Bu kalau mau ngirim? Ke link di bawah ini. Jadi akan ada linknya ya guys. Iya, di bawah. Oke, Bu, kira-kira Ibadur Rahman tuh PPTQ Ibadur Rahman punya sosial media gak? Ada, jelas. Tadi sempat disinggung ya, Instagramnya apa? Ibadur Rahman Tasik. Ibadur Rahman Tasik. Tasik, Oke. Ibadur Jangan Rahman lupa Tasik. di stok ya. Stoki acara Nih, kita kegiatannya lihat ya, kayak guys, gimana di atas. aja. Terus ada YouTube channelnya Ibadur Rahman Channel. Oh iya gitu guys, ya. ini juga ya. Harus Jangan jangan lupa lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa dapat video ini dan merasakan manfaatnya juga. Betul, harus itu mah ya. Oh iya, ngomong-ngomong Oh iya Bu nih. benar, Kak. Action 8 itu se-Jawa Barat ya, jangan lupa. Oh iya, ini Jadi tuh se-Jawa Barat, tingkatannya guys. se-Jawa Barat ya. Bayangin kalian kalau ikutan relasi kalian segimana tuh se-Jawa Barat. Hebat.
Bu, kira-kira ini kan tadi kita nyebut-nyebut action 8. Berarti ini tuh action yang ke-8 kalinya atau gimana? Iya, sebenarnya kan udah lama nih kegiatan action itu. Saya aja ketika masuk ke Ibadur Rahman itu dari tahun 2016 sampai sekarang itu dimulai dari action 6, kemudian 7 dan 8. Jadi memang tiap tahunnya ada kegiatan action ini. Berarti kalau dikurangi 8 dari tahun berapa tuh kira-kira? 2016. 2020 Nah, itu Hampir 4 tahun sampai action. Nah, menurut dimulai Ibu, gitu. 13. Action yang mana nih yang Menurut Ibu paling berkesan gitu? Terus challenge terbesar Ibu gitu buat action? Selama Ibu jadi guru di sini atau misalkan istilahnya pernah berkiprah di kepanitiaannya, semuanya ada challenge tersendirinya ya. Dari mulai 2016, 2017, 2018. Dulu pas 2016 kemarin alhamdulillah kita berhasil mengundang gestarnya Opi. Oh iya. Gitu. Sampai kita juga ada konser amal sampai meraih 300 juta istilahnya dana infak dari peserta lomba dan masyarakat yang hadir pada waktu itu. Kemudian di tahun kemarin 2018-19 ya, alhamdulillah kita menghadirkan siapa? Dodi. Alhamdulillah ke Ibadur Rahman. Kemudian naik lagi tingkatan juaranya. Asalnya dulu kan Sepriang Timur, kemarin baru se-Jawa Barat, dan alhamdulillah bisa menghadirkan tokoh Jawa Barat juga, salah satunya Mang Oded ya, kemarin gitu. Nah, kalau sekarang tantangannya adalah virtual ini gitu. Jadi kan sangat berbeda ya. Kemarin tentunya. Awalnya action 6, 7 itu tatap muka nih, kita face to face. Nah, kalau sekarang virtual. For the first time action virtual ya Bu ya? Iya, for the first time. Jadi harus berbeda ya. Berbeda dan kesannya tuh sangat besar. Semuanya sangat berkesan. Nah, makanya adik-adik ikutan lupa gitu. Karena benar-benar gak ada ruginya kalau kalian ikut action 8 ini. Gitu. Oke, seperti yang udah tadi Ibu bahas sebelumnya, kan tadi katanya untuk pemenang action 8 itu pemenang pertama ya? Ya akan dapat apa sih? Gratis biaya masuk ya? Ya, dan langsung diterima tanpa proses seleksi berarti itu Bu, atau gimana? Iya, jadi nanti kan ada istilahnya mah ada pendaftaran gratis ya, terus emang sudah bisa langsung lolos gitu, jadi santri Ibadur Rahman. Jangan lupa nih, Ibadur Rahman itu kan lagi sekarang penerimaan santri baru nih sekarang, namanya PBDB 2021-2022 dengan kuotanya itu 70 santri SMP dan 70 santri SMA gitu. Oke, ayo yang mau bergabung dengan kami segera daftar ke PPTQ Ibadur Rahman. Terbatas ya guys. Apalagi SMP nih, tinggal 10 lagi kursinya nih ya. SMA dan jangan lupa ikut segera masuk saringan Ibadur Rahman gitu ya. Nanti bertemu Ibu dengan Ibu, amin lah, yang akan mengajar kita. Tentunya ketemu dengan kakak-kakak ini ya lah, jelas gitu ya. Selamat bertemu nanti ya guys. Oke, jadi gitu. Kalian harus masuk ke IBA dulu kalau mau ketemu kita. Iya, jurusannya ada apa aja sih di Oh iya, bener. Ada apa aja Bu? Nah, jurusannya kalau SMA itu IPA IPS, kalau SMP-nya jelas SMP dipisah antara Ihwan dan Ahwatnya. Jadi kalau SMA masih terpadu antara Ihwan dan Ahwatnya, cuma digabungnya dibedainnya di jurusannya, yaitu IPA dan IPS. Bentar, kan Bu ini sekolahnya namanya PPTQ Ibadur Rahman. PPTQ itu singkatan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibadur Rahman. Jadi konsentrasinya ke tahfiz. Oh, tapi selain belajar tahfiz, apa sih, ngafal Quran, ilmu Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu-ilmu akademik juga kah atau gimana? Iya, jadi nanti belajar ilmu samawi atau istilahnya mah fardu kifayahnya. Contohnya yaitu kita ya belajar IPA, kemudian IPS, bahasa juga ada. Itu jadi program unggulan kita, terutama di bagian saintisnya itu, bahkan kita sering bikin karya tulis ilmiahnya gitu. IPS juga ada. Jadi kalau yang suka-suka bersosialisasi maka gabung ke IPS. Kalau yang suka
ngitung-ngitung gabung ke IPA atau karya tulis ilmiah lainnya di IPA gitu lah. Oke, jadi SMA. PPTQ Ibadur Rahman itu concernnya balance ya Bu ya antara dunia dan akhiratnya ya, Bu. Iya, jadi dunia harus bisa sukses, di akhirat juga harus sukses. Gitu. Nah, untuk pendaftarannya kapan nih Bu? Ditutupnya sampai kapan? Pendaftarannya 25 Februari kalau tidak salah untuk gelombang pertama. Nanti juga akan dibuka lagi gelombang selanjutnya jika memang kuotanya belum terpenuhi. Jadi ingat ya, kuotanya 70 santri SMP, 70 santri SMA tuh ya di atas. Ayo buruan daftar ke PPTQ Ibadur Rahman. Linknya ada di mana? Di bawah atau di atas ya? Di atas. Ayo. Gitu. Oke, jadi ini pendaftaran dan juga pengumpulan karya masih bisa ya Bu? Masih bisa. Sampai tanggal berapa Bu? 3 Sampai tanggal 3 Februari. Februari ya guys. Jadi jangan lupa untuk segera ikuti action ini. Dan untuk keterangan, informasi lebih lanjut bisa kalian cek di sini nih. Kemudian di IG-nya, terus di websitenya, Oke. atau Pokoknya di ikuti YouTube terus, channel guys. ini. Perkembangannya biar kita nggak ada kesalahpahaman ya, biar semuanya clear, oke? Oke. Mungkin Sekian dari kami. sekian dari Untuk- kami. Podcast perdana hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk nyalain juga loncengnya biar Gak notifikasi ketinggalan dari info-info kalian. terbaru dari kami. Iya, Oke guys, saya Oh, iya. Najla. Apa? Jangan lupa untuk teman-teman yang di luar sana yang masih PJJ atau yang masih keluar untuk Senantiasa menjalankan 3M. kesehatan. Ingat pesan Ibu apa itu? Memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, sekian dari kita Najla dan Hinis. di podcast perdana kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe. Ibadur Rahman Channel. Bye.